Mungkin saya ingin tanya langsung lah ke kader PDIP sesama kader ini ya, dengan Gibran pastinya ya. Udah terlalu banyak kode-kodean dari Gibran yang memang seakan-akan masih belum jelas ini. Ya oke, nempelin stikernya Ganjar, dukung Ganjar, tapi beberapa kali kalau nggak salah Agustus nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, takut kalah. Itu kata Gibran. Yang kedua nggak mau juga jadi jurukamnya Ganjar. Nah ini sebenarnya apa memang dari dulu Gibran memang hatinya bukan ke Pak Ganjar atau juga PDIP. Memang pengen keluar mungkin ke Pak Prabowo, Bang Ruhut? Enggak lah, kalau kader-kader kami termasuk kami sampai sekarang yang namanya Gibran kader kami. Pak Joko Widodo kader kami. Jadi nggak usah khawatir. Beliau tetap ya, dedication of life Bung Karno itu sebagai pegangan kita semua kader. Jadi nggak usah khawatir. Karena itu ya kita tunggu aja. Kan underestimate. Saya tadi di Malaysia rame. Bang hari ini deklarasi loh. Ulang tahun Mas Prabowo dan deklarasi Gibran jadi wapres. Iya. Saya senyum aja. Ya sabar aja. Duduk di boncengan kalian semua belum dengar. Bang Ruhut, itu maksudnya menurut Bang Ruhut kalau ditawarin Gerindra dan juga Pak Prabowo untuk menjadi cawapres, Gibran nggak akan ngambil opsi itu atau nggak ngambil tawaran itu karena memang loyalitas kepada PDIP, begitu kan? Oh iya dia loyal sama PDIP. Iya dong mantap. Kader PDIP semua loyal. Apalagi apa yang kurang dikasih PDIP kepada Pak Jokowi dan ke Pak Gibran. Mas Habib nggak usah ditawarin. Kalau kata Bang Ruhut nggak akan mungkin diterima. Gimana tuh? Ya itu proses yang kita tunggu ya. Apa aspirasi masyarakat besar karena kan masyarakat melihat citra baik di Mas Gibran ini. Sosok anak presiden yang humble, santun, tapi energik, ya, lincah, juga berprestasi. Sehingga wajar sekali ada aspirasi seperti itu. Kalau masyarakat kan lebih cair memandangnya. Mereka tidak terkotak-kotak si ini dari partai apa, si ini dari partai apa. Itu aspirasi di masyarakat. Makanya menurut saya kemungkinan beliau maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo tinggal dua hal. Yaitu kesepakatan para ketum partai dan perkenan beliaunya sendiri. Kita nggak mungkin maksa juga, ya kan? Kalau yang bersangkutan tidak berkenan ya nggak ada masalah gitu. Oke, Bang Kodari, kalau dengan PD-nya PDIP masih loyal kepada partai kita, tapi dari Mas Habib di sini juga, iya sih memang tergantung dianya, tapi kan sudah ada kode-kode, ini bagaimana? Ya memang sebetulnya ini kan bukan hanya urusannya PDI Perjuangan dan Gerindra, bukan hanya wilayahnya Bu Mega dan Pak Prabowo, tetapi juga wilayahnya Gibran ya. Dan mungkin Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran begitu. Nah ini kan yang kurang dieksplorasi sesungguhnya. Dari tadi kan diskusinya ini gimana PDI, gimana Prabowo, gimana Gerindra gitu. Nah problemnya adalah kita ini nggak pernah tahu 100% apa yang dipikirkan atau direncanakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya sih paling ya 20%, 30%. Yang 70% kita nggak tahu. Pak Jokowi ini super grandmaster catur ya. Yang kita nggak tahu urutan berpikirnya itu beberapa langkah ke depan begitu. Jadi ya menurut saya sih ditunggu saja dan masing-masing sesuai dengan ikhtiar masing-masing. Kalau Pak Prabowo dengan Partai Gerindra udah jelas sudah melangkah. Terus terang kalau bicara antara Prabowo dengan Ganjar, hemat saya yang lebih di depan, jauh di depan adalah Prabowo. Karena Prabowo sudah ngomong dengan Mas Gibran bahwa ya Pak Prabowo ini mau gandeng Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan Mas Gibran pun sudah lapor kepada PDI Perjuangan bahwa dia itu dilamar begitu. Sementara Bu Mega juga mungkin pada hari ini sedang pikir-pikir. Tetapi begini, kalau linear menurut saya ini Prabowo dengan Gibran. Karena Bu Mega itu pertama ya kebiasaannya mempertimbangkan calon wakil presiden itu satu dari Nahdlatul Ulama, Mas Gibran bukan, dua senior. Mas Gibran juga bukan karena masih sangat muda. Dan tadi kalau kita lihat pidatonya Bu Mega hari ini apa kemarin gitu ya, yang peresmian beberapa kantor cabang segala macam, itu kan kelihatannya menurut saya larinya bukan ke Mas Gibran itu. Arahnya itu bukan Mas Gibran. Jadi saya kira sih kita sabar dan tawakal lah ya untuk mendengarkan pengumuman karena tadi saya masih berkutat mengenai Gibran bahkan juga kedua partai. Tapi ada statement dari Bang Kodari, master dari desain ini adalah Pak Jokowi. Maksudnya jadi Pak Jokowi yang mendesain ini. Saya nggak berani ya untuk mengatakan apakah begitu? Gini, pengambilan keputusan mengenai kandidasi itu selalu melibatkan banyak pihak. Ya. Tadi Mas Habib juga udah jelasin, melibatkan banyak pihak. Tetapi pada hari ini dari 3 calon ini menurut saya Pak Jokowi itu dia orientasinya paling tidak kepada 2 orang, Prabowo dan Ganjar, yang notabene sama-sama mau meneruskan. Nah kata kuncinya sekarang adalah
kepercayaan Pak Jokowi itu lebih ada Baik. yang kepada siapa? Ya. Pada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar? Nah, Oke. itu yang kita nggak bisa jawab. Karena itu ada di dalam hatinya Pak Jokowi. Kalau yang eksplisit kan kita bisa baca, Pak Oke. Prabowo melanjutkan, Baik. Mas Ganjar melanjutkan, Baik. gitu. Walaupun Mas Ganjar ada beberapa yang ditolak, misalnya gitu. Baik. Jadi, tapi hatinya Ya. itu Pak Jokowi ada di mana kita nggak tahu. Ya, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Kowir. Kita tahu bahwa yang membuat nanti seorang Gibran akan mengambil keputusan adalah adanya kepastian hukum. Pertanyaannya, hukum yang baru tercipta dengan putusan MK memang sudah pasti atau tidak? Sampai dengan hari ini berbagai macam penolakan, ketidaksetujuan ini terus disuarakan masyarakat. Banyak yang mengatakan Presiden Jokowi sangat memperhatikan suara publik. Apa jangan-jangan karena banyak yang nolak, Gibran gak usah sesaat lagi?